Oke, ketemu lagi dengan saya di Automobile TV. Kali ini kita akan membahas tentang Engine Management System. Di materi kali ini diharapkan kita semua dapat memahami Engine Management System, dapat mengenal jenis sensor dan cara kerjanya, dapat mengenal jenis aktuator dan cara kerjanya. Oke, kita mulai. Pengertian Engine Management System yaitu sebuah pengaturan kinerja mesin secara elektronik agar mesin dapat beroperasi dengan lebih efisien dan mendapatkan performa yang lebih baik. Seperti kita ketahui, pada mesin konvensional kebanyakan hanya mengandalkan mekanikal dan hukum fisika saja. Contoh seperti karburator memakai hukum kevakuman Venturi. Semakin banyak kevakuman atau udara yang masuk, maka bensin yang tersedot akan semakin banyak juga. Lalu ada platina untuk memutus nyambungkan induksi coil. Lalu juga ada distributor untuk membagi pengapian firing order. Nah, itu semua kita membutuhkan perawatan pada komponen-komponen tersebut. Kita juga dituntut untuk melakukan penyetelan dalam jangka waktu pemakaian. Sedangkan untuk mesin dengan engine management system, khususnya untuk mesin injeksi, semua sudah dikontrol, diatur oleh ECU. Di sana ada sensor, ada engine control unit, ada aktuator. Nah, secara garis besar ada 3 komponen itu. Sensor berfungsi sebagai pengindra atau mata-mata yang memantau suatu keadaan. Contoh, sensor mass airflow. Dia memantau atau menyensor seberapa banyak udara yang masuk ke mesin, lalu melaporkannya ke ECU. Lalu ada lagi engine control unit, yaitu otak yang mengolah laporan dari sensor tadi, lalu mengkalkulasinya dan memberikan output kepada aktuator. Lalu ada aktuator, yaitu sebagai bagian yang menerima perintah dari ECU untuk melakukan sebuah tugas. Contohnya seperti injektor, lalu ada coil, lalu ada solenoid VVT. Jadi secara garis besar seperti ini. Contohnya saja ya, air mass, sensor air mass dia mendeteksi atau mengukur massa udara yang masuk ke mesin. Air mass mengukur udara yang masuk, lalu memberikan laporan kepada ECU. ECU lalu mengolahnya, menentukan seberapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan agar pembakaran bisa sempurna. Lalu dia memberikan perintah kepada injektor untuk membuka sekian milisecond gitu. Nah, keunggulan pada mesin dengan EMS ini adalah satu, performanya lebih baik karena bahan bakar disemprotkan dan udara yang masuk itu presisi, sehingga pembakaran akan lebih sempurna, mendapatkan power yang lebih bagus. Yang kedua, hemat bahan bakar. Seperti yang saya bilang tadi, hemat bahan bakar karena pembakarannya lebih sempurna. Yang nomor 3, emisi gas buang lebih ramah lingkungan. Ketika pembakaran sempurna, maka emisi gas buang yang dihasilkan itu akan lebih bagus, sehingga gas-gas beracun akan sangat minim. Yang keempat, memudahkan diagnosa kerusakan mesin. Kenapa bisa memudahkan? Karena semua bagian kelistrikan yang dikontrol oleh ECU atau yang berhubungan dengan ECU itu selalu dipantau. Jika ada kerusakan bagian sirkuitnya atau ada abnormal bagian pembacaan sensornya, maka akan ketahuan oleh ECU. Lalu ECU akan menyimpan fault memory atau DTC, diagnosis trouble code. Nah, itu sebagai acuan mekanik untuk melakukan troubleshooting atau untuk mengurut sebenarnya apa sih masalah di mesin itu. Nah, nomor 5 itu perawatan mesin lebih simpel. Kenapa lebih simpel? Karena tidak ada karburator, tidak ada platina, sudut duel, distributor. Nah, semua itu diatur oleh ECU, mulai dari pembagian pengapian firing order, seberapa lama injektor menyemprotkan bahan bakar, sudut pengapian berapa derajat,
itu sudah diatur oleh ECU berdasarkan inputan sensor yang diterima. Nah, ini adalah beberapa contoh sensor-sensor yang ada pada mesin mobil. Intake air temperatur, coolant temperatur, manifold absorb pressure, dan lain-lain. Dia semua memberikan laporan kepada ECU. ECU mengolah laporan tersebut, mengkalkulasi, lalu memberikan perintah kepada aktuator seperti injektor, ignition coil, throttle valve, solenoid activity, dan lain-lain. Kita masuk ke bagian sensor. Apa sih sensor itu? Sensor adalah sebuah komponen elektronik yang berfungsi mengukur suatu keadaan dengan cara menerima rangsangan perubahan fisik, kimia, suhu, kecepatan, dan fenomena lainnya, kemudian menerjemahkannya menjadi sinyal elektrik dan dikirim ke kontrol unit untuk diproses. Secara garis besar, intinya sensor adalah mata-mata yang membaca suatu keadaan di mesin. Prinsip kerja sensor. Prinsip kerja sensor adalah ECU akan memberikan tegangan referensi pada sensor. Lalu sensor akan memberikan feedback tegangan balik sesuai dengan kondisi yang dipantau tersebut. Feedback tegangan sinyalnya ini bermacam-macam tergantung sensornya. Ada berupa tegangan analog, digital, bus sinyal, tegangan PWM, dan lain-lain. Nah, nanti kita akan belajar tegangan ini juga. Kemudian data dari sensor ini akan diterima oleh ECU, lalu akan diproses sesuai dengan program yang ada di dalamnya. Dan ECU akan menentukan langkah apa yang harus dilakukan agar mesin bisa bekerja secara optimal. Oke, berikut ini adalah jenis-jenis sensor yang akan kita bahas. Yang pertama ada engine coolant temperature sensor yang bertugas memantau suhu coolant mesin. Lalu ada throttle position dan accelerator pedal sensor. Throttle position yaitu yang memantau sudut bukaan throttle. Kalau accelerator pedal sensor adalah sensor pedal gas. Yang ketiga ada mass airflow atau sensor massa udara yang masuk ke mesin. Yang keempat ada coolant level sensor yang memantau level coolant di tabung reservoir. Nomor 5 ada knock sensor memantau apabila terjadi knocking atau ketukan di mesin. Yang nomor 6 ada oxygen sensor yang memantau campuran bahan bakar apakah sudah ideal, apakah terlalu kaya atau terlalu miskin. Nomor 7 ada manifold absolute pressure, ya memantau tekanan di manifold, di intake manifold. Yang 8 ada crankshaft dan camshaft sensor. Crankshaft sensor memantau menghitung putaran crankshaft, dan camshaft sensor memantau putaran camshaft. Oke, yang pertama adalah sensor engine coolant temperature. Sensor coolant temperature berfungsi mengukur suhu pendingin mesin menggunakan prinsip termistor, yaitu sebuah resistor yang nilai tahanannya akan berubah jika terintervensi oleh suhu atau jika suhunya berubah. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada negatif temperature coefficient atau NTC, yaitu tahanannya akan turun ketika suhunya naik. Yang kedua ada positif temperature coefficient atau PTC, yang tahanannya akan naik ketika suhunya naik. Nah, pada diagram di sini kita bisa melihat grafik perubahan nilai resistor berbanding dengan suhunya. Ketika sensor pada suhu 120 derajat Celcius memantau coolant dalam suhu tersebut, maka resistannya adalah 1,18 kilo ohm. Ketika suhu yang dibaca adalah 10 derajat Celcius, maka tahanannya adalah 58,75 kilo ohm.
yang perlu diingat adalah ECO akan membaca drop voltage yang terjadi. Oke, dipahami? Ketika ada dua tahanan dalam rangkaian seri, maka akan terjadi drop voltage. Nah, drop voltage akan berbanding dengan nilai tahanan tersebut. Satu tahanan ada di dalam ECO, tahanan kedua adalah sensor tersebut. Drop voltage di antara kedua tahanan ini akan diukur oleh ECO. Ketika tahanan sensor berubah, maka nilai drop voltage juga akan berubah. Contohnya seperti yang tabel di atas ini. Ketika suhu terbatas 120 derajat Celcius, maka resistornya adalah yang disensor menjadi 1,18 kilo ohm. Maka voltage yang terbaca adalah 0,28. Nah, perubahan drop voltage ini yang dibaca oleh ECO, lalu ECO menerjemahkannya sebagai suhu.